pagi Bapak Ibu sekalian, saya Dr. Hotma Siahaan. Bapak Ibu sekalian, sering sekali orang berkata, kok saudara saya atau keluarga saya itu tiba-tiba kena serangan jantung. Padahal dia rajin olahraga, kemudian jaga makanan, dan tidak sembarangan di dalam memilih makanannya, di dalam mengkonsumsi makanannya. Tetapi kok dia mendadak serangan jantung? Ya. Itu sering sekali disampaikan oleh banyak orang kalau saudaranya itu atau keluarganya itu kena serangan jantung. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kebanyakan daripada mereka yang kena serangan jantung itu sudah ada tanda-tanda sebelumnya, sebelum kena serangan jantung. Tetapi kebanyakan mereka itu abai dan tidak begitu memperhatikan bahwa itu adalah tanda-tanda akan terjadinya serangan jantung. Memang kalau kita lihat, ada beberapa faktor yang harus kita waspadai kalau kita memiliki faktor-faktor risiko tersebut, seperti hipertensi, diabetes atau sakit gula, kolesterol tinggi, merokok, kemudian kalau kita sudah usia bertambah, ya, misalnya laki-laki sudah di atas 30 tahun, wanita sudah di atas 50 tahun sudah terjadi menopause, atau mereka yang memiliki riwayat keluarga atau orang tua yang memiliki serangan jantung pada usia muda. Itu adalah faktor-faktor risiko yang harus diwaspadai. Jadi kalau mempunyai faktor risiko tersebut, maka harus hati-hati kalau memiliki atau mengalami gejala-gejala seperti yang akan saya terangkan nanti, bahwa sesungguhnya hati-hati bahwa itu bisa menjadi awal-awal terjadinya serangan jantung. Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa tanda yang sering sebenarnya dikeluhkan orang. Ternyata kalau kita lihat, akhirnya itu adalah menjadi tanda-tanda mereka itu akan kena serangan jantung. Yang pertama adalah mengeluh sering capek, sering mengalami kelelahan. Mereka berkata, dokter, dulu ini saya melakukan aktivitas itu nggak apa-apa. Saya olahraga itu bisa 1 jam tidak ada masalah. Tetapi sekarang kok sering capek ya, sering merasa tidak enak, sering merasa dada saya tidak enak, dan capek kalau melakukan aktivitas seperti dulunya. Kalau dulu saya 1 jam misalnya tidak mengalami kelelahan, kok sekarang setengah jam sudah mulai capek. Nah, itu menjadi suatu yang harus diwaspadai, merupakan sesuatu pertanda bahwa apakah itu tanda-tanda seseorang itu mengalami penyempitan di jantung koronernya, dan itu nanti akan menjadi pemicu terjadinya serangan jantung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sering sekali orang mengeluh setelah makan yang berlemak, misalnya makan daging misalnya. Setelah makan daging itu merasa tidak enak dadanya. Mereka sering berkata, dok, kalau dulu saya makan itu nggak ada masalah ya. Kalau sekarang saya makan daging tidak banyak pun, apalagi ada berlemak, kok rasanya tidak enak dada saya. Nah, itu Bapak Ibu hati-hati, harus dijaga. Lebih bagus kalau mengalami seperti itu, lebih cepat dicek, dan tentu sudah mengalami seperti itu, jangan memaksa untuk makan daging yang terlalu banyak. Karena itu mungkin menjadi satu tanda bahwa ada sesuatu penyempitan di jantung koronernya dan memicu nanti akan terjadinya serangan jantung. Yang ketiga adalah banyak orang berkata, dok, kalau saya naik tangga sekarang kok sering sesak. Dulu kalau saya naik tangga, rumah saya 3 tingkat. Kalau dulu saya naik tangga bebas 1 hari, nggak ada masalah. Naik turun tidak ada masalah. Tetapi sekarang kalau saya naik sekali, sudah merasa saya sesak. Saya merasa sesak kalau naik tangga di lantai 3 itu sudah merasa
sesak, padahal dulu tidak terjadi sesuatu. Itu juga merupakan sesuatu pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di jantung. Apakah ada sesuatu penyempitan di jantung koronernya, yang itu tentunya menjadi suatu hal yang berbahaya dan menjadi tanda-tanda akan terjadi serangan jantung. Berikutnya, yang keempat, yaitu orang sering berkata, "Dok, kalau saya emosi, kalau saya marah, sekarang itu kalau saya emosi, kalau saya marah itu kok leher saya seperti tercekik ya dokter. Terus rahang saya itu seperti kebas begitu, ya. Apalagi kalau saya marah besar dan lama marahnya, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian hati-hati ya. Kalau marah itu jangan harus cepat bisa menenangkan diri, ya. Jangan sampai emosi berlama-lama, ya. Jangan sampai dikatakan jangan sampai matahari terbenam maka amarahmu belum reda. Artinya secepatnya harus meredakan amarah, ya, harus cepat mengampuni orang sehingga amarah itu tidak memicu zat-zat di dalam tubuh kita dan menyebabkan terjadinya kerusakan sel-sel lapisan-lapisan pembuluh darah kita. Dan kalau terlalu sering marah seperti itu bisa nanti memicu terjadinya serangan jantung. Jadi harus hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, harus tetap mengontrol emosi. Terus yang kelima adalah sering pingsan. Ya, sering pingsan itu merupakan suatu pertanda bahwa seseorang itu akan kena serangan jantung. Atau artinya bahwa ada sesuatu yang mengalami penyempitan di jantung koronernya. Tentu kalau pingsan ini adalah kebanyakan pada mereka yang sudah mempunyai faktor risiko seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi mereka yang diabetes, hipertensi, merokok, apalagi gemuk, sering pingsan seperti itu harus diwaspadai. Karena sering sekali itu menjadi suatu pertanda bahwa ternyata sudah ada penyempitan di jantung koronernya dan akhirnya menyebabkan terjadinya serangan jantung. Ya. Dan yang keenam, dan ini yang paling khas dan spesifik adalah adanya nyeri dada. Ya, istilah kedokterannya disebut dengan angina. Ya. Adanya nyeri dada yang khas. Nyeri dada yang khas itu apa? Nyeri dadanya seperti ditekan benda berat, kemudian bisa seperti dicekik, bisa seperti terbakar, walaupun cuma sebentar, mungkin cuma 5 menit, ya. Dan bisa hilang kalau istirahat. Nah ini yang harus ditanda khas. Kalau dia istirahat, nah begitu ya. Dia berkata, dokter, kok saya kalau sudah istirahat tenang gitu hilang nyeri dada, hilang dada saya yang merasa ampek, merasa panas tadi. Terus kalau saya melakukan aktivitas lagi, apalagi aktivitasnya bertambah, nyerinya datang lagi. Dulunya sih cuma sebentar dok, tetapi sekarang ini kok tambah lama ya, nyerinya tambah lama dan sering. Nah ini yang harus diwaspadai. Dulunya cuma sebentar dan jarang, tetapi sekarang kalau nyerinya bisa sampai 10 menit, 15 menit, ya, dan sering terjadi. Kalau dulu cuma seminggu paling-paling sekali atau sebulan sekali, sekarang ini seminggu bisa 2 kali seperti itu. Itu harus hati-hati, itu salah satu tanda yang paling pas bahwa ada sesuatu yang mengalami penyempitan di jantungnya, di jantung koronernya, dan harus hati-hati, harus segera dicek, diperiksa, jangan sampai terjadi serangan jantung. Ya Bapak Ibu ya, itu adalah 6 tanda bahwa kemungkinan nantinya seseorang itu akan mengalami serangan jantung. Kita tidak mau terjadi seperti itu, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tanda-tanda itu sudah ada di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita, maka kita harus tentu ke dokter untuk memeriksakan diri. Kita harus cek, ya. Dokter nanti akan melakukan cek seperti EKG, ya, rekaman jantung. Di rekaman jantung itu kadang sudah terlihat
tetapi banyak sekali yang tidak terlihat. Direkam ternyata normal. Itu bukan berarti normal, Bapak Ibu sekalian. Ya, sering sekali orang merasa oh normal kok, apalagi misalnya pergi ke pemeriksaan yang ya tanpa konsultasi diperiksa dan hasilnya normal dan berkata nggak apa-apa ternyata. Nah, itu tidak boleh. Karena itu adalah rekaman jantung pada saat resting atau istirahat. Jadi bagaimana dong? Apa yang harus dilakukan? Maka dilakukanlah pemeriksaan rekaman jantung pada saat melakukan aktivitas, yaitu yang namanya treadmill test. Treadmill test itu akan seseorang itu disuruh melakukan aktivitas jalan cepat, bahkan lari. Nanti akan dilihat evaluasi apakah keluhan yang selama ini ada, ya, yang sudah saya sebutkan tadi, apakah dia sering lemah, ya, sesak, kemudian seperti yang saya bilang tadi, seperti tercekik, rahangnya seperti kram, ya, nyeri dada. Apakah itu akhirnya bertambah ketika sudah melakukan treadmill test ini? Dan selain daripada keluhan itu, dokter juga akan melihat apakah ada terjadi perubahan di EKG-nya itu. Apakah sudah terlihat ada tanda-tanda penyempitan di rekaman jantungnya. Kalau kedua hal itu terjadi, keluhannya bertambah, ada penyempitannya terlihat, itu hati-hati, kemungkinan besar bahwa seseorang itu sudah mengalami penyempitan di jantung koronernya. Terus pemeriksaan berikutnya lagi, karena seseorang itu tidak semua mampu untuk melakukan treadmill, ya. Sering sekali kalau kita suruh treadmill, apalagi sudah usia, berkata, dokter kaki saya tidak kuat, kaki saya sakit. Ada juga yang bilang, udah kuat, pasti saya tidak kuat treadmill sekarang. Kalau dulu sih saya kuat treadmill, saya langsung sesak, saya langsung menggos-menggos. Nah, itu memang tidak bisa kita paksa, ya. Kita tidak bisa paksa untuk melakukan treadmill. Maka kita harus melakukan pemeriksaan namanya CT scan atau MSCT kardiak, ya. Ada 64 slice, ada yang 128 slice, dan ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Ketika kita melakukan CT scan jantung itu, maka kita bisa melihat struktur anatomi daripada pembuluh darah koroner itu, dan kita bisa melihat apakah memang benar ada penyempitan di jantung koroner. Ya, nanti ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi biar bisa dilakukan CT scan jantung, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini kebenarannya sangat tinggi, bisa sampai 95%. Artinya kalau kita ternyata normal, yaitu kebenarannya sampai 95% bahwa kita itu tidak mengalami penyempitan di jantung koronernya. Dan yang terakhir adalah kateterisasi jantung. Kateterisasi jantung alat yang standar emas, ya, gold standard namanya, yang menentukan apakah seseorang itu ada penyempitan jantung koroner atau tidak. Dilakukan pemeriksaan berupa kateter yang dimasukkan ke lewat pembuluh darah kita, bisa dari tangan, bisa dari paha, dan masuk sampai ke jantung, dan akan dilihat, dipastikan apakah memang ada penyempitan di jantung koronernya atau tidak. Dan akan kita tahu secara pasti apakah penyempitannya itu misalnya di atas 70%, ya. Itu kalau kebanyakan, kalau sudah di atas 70%, maka kita harus melakukan tindakan langsung, ya, seperti pasang ring, ya. Tetapi kalau misalnya dia cuma 50%, ya cukup dengan obat-obatan, tetapi harus dijaga ketat. Faktor-faktor risiko yang sudah saya sebutkan tadi harus dikontrol biar jangan sampai berkembang, biar jangan sampai penyempitannya bertambah, dan jangan sampai nantinya harapan kita terjadi serangan jantung, ya. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Tanda-tanda itu harus kita perhatikan betul biar kita jangan sampai kena, jangan sampai terjadi serangan jantung. Bisa saja orang, karena kita sudah memang usia, nggak mungkin kita pungkiri kita tidak bebas dari penyempitan di jantung koroner. Tapi kalau itu penyempitannya sedikit dan bisa kita jaga terus, maka tentu penyempitan itu nantinya bisa tidak berkembang dan tidak memicu terjadinya serangan jantung. Demikian Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa saya sampaikan. Kita berharap Bapak Ibu sekalian dapat semakin paham dan
bisa menjaga kesehatannya biar jangan sampai terjadi serangan jantung. Demikian yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu merasa bermanfaat, silahkan sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, jangan lupa like dan share kepada teman-teman biar teman-teman kita yang lain, keluarga kita yang lain, dan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada tidak sampai kena serangan jantung. Salam sehat dari kami Indonesia Sehat TV.